Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 yang beranggotakan Latifah Fauzia Fitriani, Wais Al-Qarni, dan Nur Adi Putri akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai solusi problem bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai solusi problem korupsi. Situasi negara Indonesia saat ini sangat begitu memprihatinkan karena begitu banyak masalah menimpa bangsa dalam bentuk krisis yang multidimensional. Krisis ekonomi, politik, budaya, sosial, HAM, pendidikan, dan lain-lainnya. Tragisnya, sumber krisis ini yang berasal dari badan-badan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Setiap hari kita disuguhkan berita-berita tidak amanah yang dilakukan orang-orang yang dipercaya rakyat untuk menjalankan pembangunan bangsa ini. Indikator kemajuan bangsa tidak cukup diukur dengan kepandaian negaranya, tidak juga diukur dari kekayaan alam yang dimiliki. Namun, hal yang lebih mendasar adalah sejauh mana bangsa tersebut memegang teguh moralitas. Moralitas memberi dasar, warna, sekaligus penentu arah tindakan suatu bangsa. Moral dapat dibedakan menjadi 3, yaitu moralitas individu, moralitas sosial, dan moralitas mondial. Moralitas individu merupakan kesadaran tentang prinsip baik yang bersifat kedalam, tertanam dalam diri manusia yang akan dipengaruhi cara berpikir dan bertindak. Seseorang yang memiliki moralitas individu yang baik akan muncul dalam sikap dan perilaku yang sopan, rendah hati, tidak suka menyakiti orang lain, toleran, suka menolong, dan lain-lainnya. Moralitas individu muncul dalam diri sendiri bukan dari paksaan orang lain. Bahkan situasi amoral yang terjadi dalam diri seseorang yang memiliki moralitas individu yang kuat tidak akan mudah terpengaruh. Moralitas individu ini terakumulasi jadi moralitas sosial, sehingga akan tampak perbedaan yang bermoral tinggi dan rendah. Moralitas mondial adalah moralitas universal yang tinggi yang berlaku dimanapun dan kapanpun. Moralitas ini terkait dengan keadilan, kemanusiaan, kemerdekaan, dan sebagainya. Moralitas sosial tercermin dari moralitas individu dan dalam melihat kenyataan sosial. Bisa jadi moralitas individunya baik, tetapi moralitas sosialnya kurang. Hal tersebut dapat terlihat bagaimana mereka berinteraksi yang majemuk. Sikap toleran, suka membantu, seringkali ditunjuk oleh kelompoknya, sehingga dapat dikatakan nilai moralitas sosial saja tidak cukup. Namun sesungguhnya bagaimana individu dapat melihat orang lain sebagai manusia yang memiliki harta dan martabat kemanusiaan yang sama. Moralitas individu dapat mempengaruhi moralitas sosial. Demikian juga sebaliknya, seseorang yang moralitas individunya baik ketika hidup di lingkungan masyarakat yang bermoral buruk dapat terpengaruh menjadi amoral. Tapi pada kenyataannya sering terjadi pada lingkungan pekerjaan. Ketika lingkungan pekerjaan berisi orang-orang yang bermoral buruk, maka orang yang bermoral baik akan dikucilkan dan diperlakukan tidak adil. Seseorang yang memiliki moral lemah akan mudah terpengaruh dan mengikuti. Namun sebaliknya, seseorang yang memiliki moralitas individu baik akan tidak mudah terpengaruh dan bahkan dapat mempengaruhi lingkungan yang bermoral buruk tersebut. Moralitas dapat dianalogikan dengan seorang kusir kereta kuda yang mampu mengarahkan kereta yang berjalan. Arah perjalanan kereta tentu tidak lepas dari tujuannya. Nah, orang yang bermoral tentu mengerti arah yang akan dituju, sehingga langkah dan pikirannya akan diarahkan kepada tujuan tersebut. Apakah tujuannya untuk hedoisme atau kesenangan orang lain atau kebahagiaan rohani yang abadi, yaitu pengabdian kepada Tuhan. Moralitas individu dan sosial yang begitu kuat dengan dipayungi moralitas mondial telah membuahkan hasil dari cita-cita mereka. Meskipun mereka banyak yang tidak merasakan buah perjuangan sendiri, dasar moral yang melandasi perjuangan mereka dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang termuat dalam alineanya, masalah kasus-kasus korupsi di Indonesia sudah ada bertahun-tahun yang lalu. Namun akhir-akhir ini korupsi kembali ramai sejak kasus Gayus Tambunan.
Korupsi di Indonesia kebanyakan dilakukan oleh para pejabat tinggi, seperti anggota DPR, bupati, gubernur, namun juga ada yang di kalangan bawah, seperti kayak kepala desa, kepala kepala lurah. Di Indonesia sendiri, kasus korupsi sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pejabat tinggi. Tidak tanggung-tanggung, mereka memakai uang rakyat untuk mencapai miliaran rupiah. Para pejabat ini seakan tidak takut untuk berbuat korupsi. Walaupun sudah tertangkap, namun hukuman untuk para koruptor termasuk hukuman ringan dibandingkan hukuman para koruptor di luar negeri yang kebanyakan adalah hukuman mati. Di Indonesia sendiri sudah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang disingkat dengan KPK. Namun, hal itu tidak membuat para koruptor jerah. Penjara untuk para koruptor juga terbilang cukup mewah, bahkan bisa keluar masuk penjara dengan mudah. Contohnya Gayus Tambunan, walaupun sudah di penjara, dia tetap saja bisa pergi ke Bali. Adapun tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu materi yang selanjutnya yaitu hubungan antara korupsi dan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan sumber nilai anti korupsi. Korupsi terjadi karena ada niat dan kesempatan. Kunci terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum adalah menjadikan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma agama serta peraturan perundang-undangan sebagai dasar acuan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Korupsi sendiri merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan ditindak pidana. Hubungannya dengan Pancasila adalah melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena korupsi memakan kekayaan negara yang ujung-ujungnya adalah kemiskinan negara dan juga rakyat. Yang selanjutnya yaitu dampak dari korupsi. Dampak dari korupsi ada beberapa. Yang pertama, merugikan negara maupun kelompok. Yang kedua, menghabiskan atau memakan uang atau harta negara atau kelompok untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, menjadikan negara miskin. Yang keempat, menjadikan negara memiliki banyak hutang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan yang kelima, menimbulkan ketidakadilan dalam hal pendapatan dan kekayaan. Dan masih banyak lagi dampak dari korupsi. Yang selanjutnya yaitu undang-undang yang mengatur kasus korupsi di Indonesia. Nah, dalam PPT sudah tertera jelas ada beberapa undang-undang, peraturan pemerintah, dan instruksi Presiden Republik Indonesia yang mengatur kasus korupsi di Indonesia. Materi yang selanjutnya yaitu upaya pemberantasan kasus korupsi. Ada beberapa upaya dalam mengatasi kasus korupsi. Yang pertama, menanamkan rasa semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan agama. Yang kedua, melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis. Yang ketiga, pejabat-pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Yang keempat, menciptakan aparatur pemerintah yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. Dan yang kelima, sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab yang tinggi dan dibarengi dengan sistem kontrol yang efisien. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dikatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam pasal 3 Undang-Undang dijelaskan bahwa pengelolaan lingkungan yang diselenggarakan dengan tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pasal 4 diatur mengenai sasaran pengelolaan lingkungan hidup yang pengaturannya sebagai berikut.
1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. 2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup. 3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. 4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. 5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. 6. Terlindunginya negara kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pancasila adalah dasar negara kita atau juga dikenal sebagai ideologi bangsa yang merupakan pedoman pokok dalam mengatur kehidupan masyarakat yang berbangsa dan bernegara dalam segi politik, ekonomi, dan sosial. Konstitusi di negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila sejak negara Indonesia berdiri hingga sekarang telah banyak mengalami pasang surut, tetapi hingga kini tetap dapat berdiri dengan kokoh. Tapi dari masa ke masa, semakin banyak manusia-manusia yang tidak memiliki jiwa Pancasila. Oleh karena itu, dalam pergaulan kita harus saling menunjukkan rasa persatuan walaupun berbeda-beda agama, suku, ras, adat, dan latar belakang. Sebagai generasi penerus, wajib menjunjung tinggi dan mencintai Pancasila sebagai pandangan hidup, karena kelima sila dalam Pancasila itu sendiri sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama. Hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni perlu dimaknai dalam upaya pemberantasan korupsi. Demikian yang disampaikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri menyambut peringatan Hari Lahir Pancasila pada tahun ini. Hanya dengan mengamalkan sila-sila dari Pancasila, hunusan bilah pedang anti korupsi mampu melesak cepat, tertuju menusuk dan mematikan detak jantung laten korupsi, tegasnya. Menurut dia, jika ada yang berani korupsi sama saja berani mengkhianati nilai-nilai dari sebutir dari yang ada di dalam Pancasila. Demikian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian materi. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan dalam sesi tanya jawab di tempat yang sudah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.